that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised truth to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forevermore. You are forevermore.
As long as life endures, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forevermore. You are Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita dapat berkumpul bersama di dalam pertengahan minggu pada hari Rabu ini. Kita rindu di dalam kebaktian doa, kita dapat semakin dikuatkan lewat firman Tuhan, kita semakin diteguhkan, kita dapat berdoa bersama, menyanyi, memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, saudara, untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau beristirahat, kita mau disegarkan kembali lewat kebaktian doa ini. Mari kita sama-sama mengambil waktu teduh sejenak. Saudara, atas panggilan beribadah pada hari ini diambil dari Mazmur 63 ayat 2-3. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saudara, biarlah kita seperti pemazmur, yang rindu untuk mencari Tuhan, hati yang haus, jiwa yang haus untuk mencari Tuhan. Dan kita mau memuji Tuhan pada saat ini, saudara. Kita mau menaikkan satu pujian, jalan hidup orang benar, yang diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini.
menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Tetap tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau yang selalu beserta dengan kami, ya Tuhan, di tengah situasi apapun ya Tuhan, kadang mungkin kami terjatuh, kadang mungkin kami tidak kuasa ya Tuhan dengan situasi dan juga kondisi yang harus kami hadapi ini ya Tuhan. Namun kami bersyukur ya Tuhan karena kami mempunyai Tuhan yang selalu menopang kami. Tuhan yang selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan, kami mau mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Karena sungguh Engkau adalah Tuhan yang dapat kami andalkan. Tuhan segala penghiburan kami, Tuhan yang begitu maha kuasa, Tuhan yang menciptakan kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, kami begitu mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, oleh karena nama-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan waktu ke depan ini, dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kau boleh pimpin setiap kami, Kau boleh memberikan kami pengertian ya Tuhan, dalam firman Tuhan yang akan kami sama-sama dengarkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu ini ya Tuhan, dan kami mau beristirahat dan kami mau menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema memahami musim kehidupan. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal yang pertama, dan saya ingin membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian Bapak Ibu Saudara pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 31 Oktober 1517 di Wittenberg, Jerman, seorang yang bernama Martin Luther telah mempelopori reformasi Kristen Protestan. Para reformator meyakini bahwa gereja pada saat itu telah menyimpang
dari kebenaran yang sejati. Maka Tuhan dengan menggunakan cara yang ajaib membawa umatnya kepada jalan kebenaran. Saudara, sudah kurang lebih 500 tahun reformasi telah terjadi. Dan ada 5 prinsip atau yang disebut dengan 5 sola yang tetap menjadi pegangan gereja Kristen sampai pada saat ini. Yang pertama, saudara, adalah sola scriptura, yaitu adalah hanya Alkitab. Hanya Alkitab yang menjadi dasar bagi umat Kristen untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah sola fide. Sola fide itu artinya hanya iman. Hanya karena iman kita dibenarkan. Yang berikutnya adalah sola gratia, yaitu hanya anugerah. Hanya karena anugerah Tuhan maka kita dapat diselamatkan. Berikutnya adalah solus Christus. Solus Christus adalah hanya Kristus yang sanggup menyelamatkan kita dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah soli deo gloria. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Segala apapun yang kita kerjakan, semuanya dan segalanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang sola scriptura yang hanya firman Tuhan. Firman Tuhan adalah salah satu standar kebenaran tertinggi, saudara. Karena Alkitab tidak mengandung kesalahan dan tidak ada kesalahan apapun. Alkitab juga memiliki otoritas, kecukupan, dan kejelasan untuk mendidik kita. Seperti contohnya di dalam 2 Timotius pasal 3, 16-17 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu, hanya melalui Alkitablah kita dapat mengenal akan Tuhan. Dan melalui Alkitab, kita dapat mengenal juga akan diri kita sendiri. Hanya melalui Alkitablah kita dapat belajar hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita dapat memiliki Alkitab. Kita dapat memiliki Alkitab secara fisik yang dapat kita pegang, kita baca. Apalagi sekarang dengan mudahnya saudara bisa menggunakan smartphone saudara bisa cari, ada di handphone saudara, dapat dibawa kemana-mana. Dengan begitu nyaman sekali, tidak seperti waktu dulu ya saudara. Terlebih lagi saudara, kita lebih bersyukur karena kita dapat membacanya di dalam bahasa kita sendiri. Kita dapat membaca Alkitab dengan bahasa kita sendiri, itu semua karena Tuhan yang telah memakai para reformator pada waktu itu saudara. Pada waktu itu sebelum reformasi terjadi, orang percaya tidak boleh memiliki Alkitab dan membacanya di dalam bahasanya itu sendiri. Bahasa yang pada saat itu dipakai adalah bahasa Latin. Sehingga saudara untuk membacanya saja pasti tidak dapat dimengerti, karena itu adalah bahasa yang begitu asing. Alkitab menjadi pada saat itu sangat eksklusif sekali, dan hanya orang-orang tertentu saja saudara yang dapat membacanya dan mengerti bahasanya. Para reformator pada saat itu saudara percaya bahwa Alkitab adalah untuk semua orang. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam masa reformasi itu ditranslate-lah Alkitab itu ke dalam bahasa yang dapat manusia itu mengerti. Maka kita perlu bersyukur kepada Tuhan, kita dapat membaca firman Tuhan di dalam bahasa yang kita mengerti, dan kita boleh megangnya. Dan sekarang sudah ada di smartphone saudara, dimanapun. Orang Kristen saudara harus membaca dan memiliki Alkitab dengan rajin dan dengan tekun, sehingga kita dapat mengerti jalan kebenaran. Sama seperti Mazmur 1 yang telah sudah kita baca tadi, saudara. Saudara, Mazmur ke-150 Mazmur yang ada, saudara, telah disusun di dalam Alkitab. Dan tidaklah kebetulan, saudara, Mazmur yang pertama itu ditempatkan yang pertama dari 150 Mazmur yang ada. Firman Tuhan memberitahu bahwa begitu penting bagi orang Kristen untuk memilih jalan yang ada di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini, saudara. Di dalam Mazmur 1, saudara, tadi maka kita akan menemukan bahwa di dalam dunia ini terdapat 2 jalan. Jalan yang orang baik, jalan orang benar, atau jalan orang fasik yang menuju kebinasaan. Saudara, di dalam ayat yang pertama dan juga kedua yang telah kita baca tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pemazmur menuliskan di sini dengan adanya 3 perkembangan yang sebenarnya cukup signifikan yang terjadi. Yaitu pertama, tidak berjalan, yaitu tidak berdiri, dan juga tidak duduk. Saudara, kita setiap hari melakukan hal ini, bukan kita setiap hari berdiri, kita pasti setiap hari berjalan, dan juga duduk. Ini adalah satu kegiatan yang pasti kita lakukan sehari-hari. Setiap hari kita lakukan, saudara. Tetapi saudara, Alkitab menekankan di sini bahwa kegiatan yang sehari-hari pun yang mungkin kita anggap sepele itu begitu penting juga, saudara. Terutama dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita duduk. Alkitab menuliskan di sini bahwa kita adalah orang yang berbahagia dan diberkati, saudara. Ketika kita itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak-Ibu saudara, di dalam dunia ini ada banyak sekali perkumpulan pergaulan bagi orang-orang yang tidak baik. Seperti contoh, orang-orang yang suka berjudi, merokok, narkoba, tempat orang melakukan seks bebas, dunia malam, minum-minuman yang membawa kita kepada kebinasaan. Bapak-Ibu, kita sebagai manusia diberikan free will oleh Tuhan atau hak bebas untuk memilih apapun yang kita mau. Apakah kita mau memilih jalan orang fasik atau jalan orang benar? Itu semua kita dapat memilihnya, saudara. Maka saudara, ada perkataan seperti ini. Hidup ini hanya sekali saja. Maka kita harus nikmati. Kita harus nikmati kehidupan ini. Bapak saudara, sebenarnya justru harus sebaliknya. Bahwa sebenarnya karena hidup ini hanya sekali, maka kita harus menjalaninya dengan sangat bijak, dengan sangat baik. Bukannya kita malah menikmati dunia dan tubuh kita jadi hancur. Bukan seperti itu, saudara. Dan untuk menjadi orang yang benar dan juga orang yang bijak, saudara, janganlah kita hidup seperti mereka. Janganlah sampai kita itu hadir di dalam pertemuan-pertemuan mereka. Ataupun kita meminta nasihat kepada mereka. Nasihat mereka bisa saja, saudara, begitu cerdas, begitu cerdik, menggiurkan, dan kesannya jalan itu begitu indah. Tetapi itu akan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Jangan pula kita berjalan di dekat mereka. Apalagi terus berjalan sampai di dalamnya. Karena jika kita terus berjalan dekat-dekat sama mereka, saudara, pergaulan yang tidak baik, yang buruk, lama-lama kita akan semakin dipengaruhi. Lama-lama kita akan meniru-niru apa yang akan mereka lakukan. Terlebih lagi parah, saudara, jika kita sampai duduk santai dengan mereka. Ketika kita sudah duduk, maka saudara kita akan susah lagi untuk melarikan diri. Kita sudah terperangkap dan susah untuk balik lagi. Kita terjerat di antara perkumpulan pencemooh. Saudara, jalan yang benar adalah ketika kita tidak mengikuti jalan yang seperti ini. Bapak Ibu perlu kita ingat di sini bahwa orang benar dan orang fasik di sini adalah orang-orang yang sebenarnya sama-sama berdosa. Tidak ada maksudnya orang benar itu orang yang lebih baik dan segala macamnya. Namun, saudara, orang yang benar mengenal dirinya sebagai orang berdosa. Sehingga dia memerlukan keselamatan dari Tuhan. Dia membutuhkan tuntunan Tuhan, yaitu firman Tuhan itu. Jalan hidup orang benar itu kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Jalan hidup orang benar membutuhkan tuntunan Tuhan setiap hari. Dan tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kita perlu membaca, kita perlu mendengar, kita perlu merenungkan, mempercayai dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, tidaklah cukup bagi kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu hanya pada hari Minggu saja, saudara. Sewaktu, mungkin waktu baca bertanggapan, sewaktu firman Tuhan dibacakan sebelum pengkhotbah berkhotbah, atau mungkin ketika waktu hari Rabu seperti ini. Pemazmur tidak mengatakan bahwa yang kesukaannya Taurat Tuhan yang merenungkannya pada hari Minggu saja. Tidak seperti itu, saudara. Bukan. Kita perlu merenungkan itu setiap hari. Merenungkan kata-katanya mungkin siang dan malam kita bisa ingat. Kita resapi kata-katanya. Sehingga firman Tuhan itu dapat memenuhi kehidupan kita. Kita perlu memiliki kesukaan untuk mendengarkan firman Tuhan itu juga.
Maka dari itu, saudara, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah betul kita memiliki kesukaan untuk mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita menganggap firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup, ataukah firman yang membosankan? Ketika kita tidak memiliki kesukaan di dalam membaca firman Tuhan dan merasa firman itu membosankan sekali, saudara, pelan-pelan jalan yang akan kita lalui ini makin jauh dari kebenaran. Maka dari itu, saudara, saya ingin mendorong kita semua untuk terus merenungkan firman Tuhan, doa, membacanya, biar kata-kata itu meresap di dalam hati kita dan kehidupan kita. Firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang dapat menegur kita, mengajar kita, dan menuntun kehidupan kita. Kita dapat mengenal akan Tuhan dan karyanya melalui firman Tuhan. Saudara, ketika seseorang menyukai firman Tuhan, maka itu akan terlihat dari buah yang akan dihasilkannya. Di dalam ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja ini perbuatnya berhasil. Bapak Ibu, ketika seseorang yang memilih jalan orang benar, maka itu akan terlihat dari buahnya. Apakah buah itu dapat memberkati banyak orang, ataukah tidak berbuah, atau berbuah namun buahnya itu tidak baik? Saudara, ini sebenarnya adalah aplikasi ketika Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca. Apakah firman Tuhan yang telah kita baca itu hanya menjadi suatu ayat hafalan saja, ataukah hanya menjadi pengetahuan saja, ataukah firman itu betul-betul mengubah kita, tingkah laku, pikiran, dan perbuatan kita? Bapak Ibu, kita akan bisa tahu ketika orang tersebut betul-betul mencintai Tuhan dan menghidupi firman itu. Kita akan melihat saja dari buahnya, dari karakternya, dari perbuatannya, dari relasinya dengan sesama. Relasi juga dengan keluarga. Saudara, di Amerika ini, kita mempunyai 4 musim. Kita akan bisa melihat sebuah pohon atau tanaman yang ada berbuah atau memiliki buah yang begitu indah pada musimnya. Terkadang pohon yang sama bisa saja bisa menjadi kering sekali, tetapi di musim yang lain bisa begitu bermekaran dengan banyak bunga-bunga, dengan warna yang berbeda, dan juga banyak buahnya. Setiap musim mungkin bisa berbeda-beda. Di sepanjang kehidupan kita, saudara, mungkin kita itu dapat diibaratkan juga seperti ini, saudara. Ada banyak musim dalam kehidupan kita. Ada juga mungkin ketika lancar semua, ketika kita begitu diberkati, makmur. Tetapi ada juga satu waktu dalam kehidupan kita mengalami kekeringan. Ada juga kesulitan, tidak lancar, pekerjaan sepi, ada hal-hal lainnya. Kita mengajarkan kepada kita bahwa melewati musim apapun yang kita lewati ini, saudara, kita harus tetap kembali kepada Tuhan. Mencari akan kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga kita tahu bahwa bagaimana kita akan meresponi akan kondisi atau musim yang akan kita hadapi. Relasi kita dengan Tuhan itu begitu penting, sama seperti orang benar yang berada di aliran sungai yang mengalir. Air itu, saudara, atau sungai itu dapat diibaratkan seperti Tuhan, yang akan memberikan kita pertumbuhan dan juga kelegaan. Sehingga sekalipun di dalam berbagai musim kita lalui, dikatakan daun itu tidak layu, ya, dalam perumpamaan itu, dan juga segala apapun yang kita kerjakan itu berhasil. Karena apa? Karena ada Tuhan yang memberkati, karena ada Tuhan yang menolong kita. Ini adalah berkat yang kita terima ketika kita berada di dalam jalan orang benar. Kita menjadi orang yang diberkati, bahagia, karena ada Tuhan yang bersama dengan kita, Tuhan yang memberkati kita, dan Tuhan yang memberikan kita pertumbuhan. Secara kontras, saudara, jalan orang fasik itu diibaratkan seperti sekam yang akan ditiup angin dan juga dibuang. Bapak-Ibu, saudara, kalau melihat gambar ini, sekam itu adalah bagian dari bulir padi-padian berupa lembaran yang kering, bersisik, dan tidak dapat dimakan, tidak dapat dinikmati oleh orang. Tidak ada orang yang mau menyimpan sekam, saudara. Pasti dibuang, maka digambarkan itu seperti ditiup angin. Jalan orang fasik atau orang berdosa diibaratkan seperti sekam, yang jika kena angin saja, langsung dihempaskan terbang dan lenyap. Jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan yang kekal.
Dan dikatakan bahwa tidak akan tahan akan penghakiman Tuhan atau seperti orang yang berdosa yang berada di dalam perkumpulan orang benar. Begitu kontras dengan jalan orang benar yang memiliki pohon yang berbuah, ketika kena angin dan melewati macam musim akan tetap berdiri teguh. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita mengerti dengan jelas bahwa Tuhan mengenalkan dua jalan. Jalan orang fasik dan juga jalan orang benar. Jalan yang menuju kepada kekekalan dan juga jalan yang menuju kepada kebinasaan. Sebagai orang yang telah percaya dan telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap mengikuti jalan orang benar, seperti yang Alkitab ajarkan. Jalan yang penuh dengan berkat dan kebahagiaan. Jalan yang mungkin yang kita lalui ini mungkin begitu sempit, penuh dengan kerikil, dan sering sekali sulit. Tetapi saudara, berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak akan dapat dibandingkan dengan siapapun dan dengan apapun, saudara. Karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menolong kita, memberikan kita pertumbuhan di tengah kesulitan yang ada. Tuhan akan menyertai kita. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada malam hari ini. Kami mau ya Tuhan agar sungguh kehidupan kami dapat memilih jalan yang benar. Kami berdoa ya Tuhan, mungkin jalan yang kami lalui ini begitu sulit, begitu susah, begitu ada banyak tantangan. Namun ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau beserta dengan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mau mendengar, Kau boleh mengkoreksi sikap, perilaku, tingkah laku kami ya Tuhan. Jika pada saat ini jalan kami menyimpang, ya Tuhan terus berikan pertumbuhan bagi kami, anak-anak-Mu yang telah Kau tebus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti Mazmur yang sudah tadi kita sama-sama dengarkan, kita rindu, kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari kita naikkan pujian ini sebagai respon kita kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan
Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah boleh memimpin kita. Tuhan menyertai kita sampai pada bulan Oktober ini. Saudara, ini adalah satu berkat Tuhan yang melimpah, melewati segala kesulitan yang telah kita hadapi, mungkin pandemi, dan juga ketidakstabilan dalam apapun itu, dalam pekerjaan, negara, banyak hal lainnya yang tidak pasti. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan boleh menyertai kita, memimpin kita, setiap pribadi kita, keluarga kita. Karena saat ini kita ada karena Tuhan yang ada, Tuhan yang mencukupkan anugerahnya kepada kita. Maka dari itu kita harus bersyukur, saudara, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan juga, kita bersyukur juga karena Tuhan memberikan rasa aman dan damai sejahtera dalam hati kita. Mari saudara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur sepanjang tahun, ya Tuhan, Kau boleh menyertai kami dalam waktu suka, duka, sulit ataupun senang. Kami bersyukur karena Engkau ada bersama dengan kami, menuntun kami, memimpin setiap langkah kami. Kami bersyukur Tuhan sampai pada bulan Oktober ini, Kau boleh menyertai kami ya Tuhan, Kau boleh memberkati kami dengan begitu melimpah. Kami mau bersyukur atas berkat-Mu, kami mau bersyukur juga atas keluarga kami yang telah Kau pimpin, Kau telah sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau memuji-Mu ya Tuhan atas segala pekerjaan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami mau meninggikan nama-Mu yang tinggi Tuhan, karena sungguh Engkau layak ya Tuhan, menerima seruan kami, menerima segala puji dan sembah kami. Kami bersyukur atas penyertaan, rasa aman, dan juga damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu, kami bersyukur untuk kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada bulan ini adalah bulan keluarga, kita rindu setiap keluarga agar Tuhan boleh mentransformasi keluarga kita, mentransformasi setiap dari kita, suami istri, relasi dengan orang tua, anak, dan juga seluruh keluarga boleh diberkati. Kita mau berdoa, saudara, agar sungguh ada perubahan yang terjadi, boleh semakin membaik dalam setiap relasi yang ada. Dan juga peran setiap anggota keluarga kita boleh semakin baik. Saudara, kita juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang mungkin mengalami konflik, mengalami kesulitan pada saat ini dengan relasi satu dengan yang lain. Kita berdoa agar Tuhan boleh memulihkan relasi antara mereka. Mereka boleh memberikan pengampunan satu dengan yang lain, dan mereka boleh rekonsiliasi antara anggota keluarga yang mengalami konflik. Saudara, mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau mengucap syukur atas keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Kau boleh memberkati kami, keluarga kami dengan begitu melimpah. Yang kami mau berdoa ya Tuhan, dari setiap keluarga, anggota keluarga kami, orang tua, relasi suami istri, dengan orang tua anak, mertua, cucu, menantu. Dan kami mau berdoa Tuhan agar sungguh kami boleh memiliki relasi yang baik. Kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami memiliki peran masing-masing ya Tuhan sebagai anggota keluarga. Kami berdoa ya Tuhan agar Kau boleh memberkati ya Tuhan, berikan hikmat bagi kami di dalam setiap tutur kata, tingkah laku kami ketika kami di rumah, ketika kami bertemu dengan anggota keluarga kami, jadi keluarga-keluarga yang diberkati dan boleh ditransformasi oleh Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemulihan dan juga relasi-relasi yang mungkin pada saat ini keluarga yang mengalami konflik. Kami berdoa Tuhan agar setiap keluarga, anggota jemaat yang mengalami kesulitan ini boleh memberikan pengampunan satu dengan yang lain. Ada rekonsiliasi, sehingga mereka boleh dipersatukan lagi di dalam Tuhan, dan Kau boleh memberkati ya Tuhan di dalam setiap proses yang harus mereka lalui. Kami menyerahkan seluruh keluarga ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat Tuhan. Kita mau berdoa bagi jemaat yang sedang bergumul di dalam kelemahan tubuh, ataupun usaha, ataupun secara ekonomi, dan juga lain-lainnya. Kita berdoa agar sungguh mereka tetap tekun beriman kepada Tuhan. Kita juga mau berdoa bagi jemaat, jika ada atau mungkin saudara, rekan, yang mengalami masalah kesehatan secara mental, mungkin karena pandemi ini, atau mungkin karena hal-hal lainnya. Kita doakan supaya mereka bisa menerima pertolongan atau terapi yang diperlukan dan mengalami pemulihan, dan kiranya Tuhan boleh menolong.
Mari saudara, kita mau berdoa bagi jemaat Tuhan. Bapa kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, mengalami situasi yang tidak lancar dan tidak mudah. Mungkin di tengah pergumulan kelemahan tubuh, sakit penyakit yang harus dialami, usaha yang mungkin mengalami kesulitan pada saat ini, ekonomi, konflik yang terjadi, dan apapun itu, saudara, Engkau tahu, yang kami mau menyerahkan semuanya padamu saja. Kau boleh mendengar ya Tuhan seruan doa kami. Kami berdoa ya Tuhan, Kau boleh memberikan iman kepada jemaat-Mu, agar terus boleh tekun, bersandar, dan taat kepadamu. Dan Kau boleh memberkati dan memberikan hikmat di dalam segala persoalan yang harus mereka alami. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi mungkin ada masalah-masalah di dalam keluarga kami, jemaat, atau mungkin rekan-rekan, atau orang yang kami kenal yang mereka mengalami masalah dalam kesehatan mental. Kami berdoa Tuhan agar mereka dapat mendapatkan pertolongan dan atau harus melewati terapi yang harus dilakukan agar sungguh ya Tuhan mereka boleh mengalami pemulihan. Tuhan, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan di dalam setiap proses yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada minggu ini kita bersyukur kita akan merayakan hari ulang tahun ICLA yang ke-14. Walaupun pada saat ini kita harus postpone, tapi kita bersyukur kita dapat merayakannya bersama. Saudara, kita mau berdoa untuk kebaktian yang gabungan ini, jemaat yang hadir di dalam kebaktian bahasa Indonesia dan juga kebaktian bahasa Inggris, jemaat itu boleh sama-sama hadir. Tuhan boleh memberkati jemaatnya, Tuhan boleh memberkati gerejanya. Tuhan juga boleh melindungi jemaatnya ketika datang, sungguh boleh melindungi dari COVID. Kita mau berdoa, saudara, bagi yang akan melayani, Tuhan boleh memberkati dalam segala persiapan yang ada, agar sungguh Tuhan boleh menjadikan satu momen ini, satu momen kita, celebration kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas gerejanya. Kita doakan bagi jemaat, agar jemaat boleh hadir, dapat diberikan sukacita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi minggu ini, kami bersyukur ada satu kesempatan bagi kami sebagai gereja, kami boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-14. Kami bersyukur Tuhan, Kau boleh memimpin gerejamu sampai sejauh ini. Semua karena Engkau yang boleh memimpin gerejamu, Kau boleh memimpin jemaatmu. Kami berdoa Tuhan, Kau boleh memberkati gerejamu, dari hamba Tuhan, dari majelis, dari pengurus, aktivis yang melayani, dan juga jemaatmu ya Tuhan. Kau boleh berkati ya Tuhan jemaatmu, gerejamu, agar kami terus boleh menjadi gereja yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Kau berkati ya Tuhan kebaktian pada minggu ini, agar sungguh Kau berikan kami sukacita. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu kepada gereja-Mu. Kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang akan melayani, kiranya Kau boleh menolong dan campur tangan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan minggu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk COVID-19 vaksin. Kita doakan untuk pada saat ini ada studi-studi ataupun penelitian, kita doakan agar semuanya dapat berjalan dengan baik, secara khusus untuk vaksin yang berada di bawah usia 12 tahun. Kita doakan agar ini dapat menolong rakyat di Amerika, agar ketika mereka ke sekolah secara onsite, Tuhan dapat melindunginya. Kita juga doakan untuk booster shot yang diberikan kepada beberapa orang yang pada saat ini diberikan kepada mereka, agar Tuhan boleh memberikan kesehatan yang baik bagi mereka dan tidak ada memiliki efek sampingnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi negara ini, Tuhan, bagi Amerika, Kau boleh memberkati ya Tuhan, pada saat ini ada vaksin ya Tuhan, di mana kami masih terus bergumul dengan pandemi ini yang belum selesai. Ada masalah yang masih belum diselesaikan. Kami mau berdoa Tuhan, untuk vaksin dapat sekali lagi menolong, dapat Kau pakai menjadi alat untuk melindungi umat-Mu. Kami berdoa bagi para peneliti yang masih saat ini meneliti tentang keberhasilan untuk vaksin bagi anak-anak berumur 12 tahun. Kiranya Kau boleh campur tangan menolong dalam setiap proses ini, dapat dilakukan dengan baik ketika kedepannya sudah berhasil dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, ketika anak-anak juga ke sekolah, mereka dapat dilindungi oleh Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan bagi booster shot yang bagi beberapa rakyat menerimanya Tuhan, Kau boleh memberkati, melindungi, berikan kesehatan yang baik bagi rakyat-Mu, dan juga tidak memiliki efek samping yang mengkhawatirkan. Kami mau menyerahkan semuanya kepada-Mu saja, kiranya Kau boleh mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa bagi negara Singapura.
Saudara, kalau melihat berita pada saat ini, angka yang terkena terinfeksi COVID itu semakin tinggi, sekitar antara 2.000-an atau mungkin mau mencapai sampai 3.000, saudara. Kita doakan agar Tuhan boleh menolong campur tangan bagi rakyat di Singapura. Kita mau berdoa bagi para pekerja medis dan juga pemerintah yang perlu menangani masalah ini yang mungkin sulit dihadapi. Kita doakan agar sungguh mereka juga boleh terus berharap kepada Tuhan, mereka boleh mencari Tuhan lewat peristiwa yang mungkin tidak baik ini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi negara Singapura. Pada saat ini, di mana kasus harian itu begitu tinggi, banyak orang terinfeksi COVID. Kami mau berdoa, Tuhan, Engkau boleh melindungi rakyat Singapura yang pada saat ini mereka mungkin begitu khawatir, mereka banyak sekali aktivitas terganggu, kesulitan dalam pekerjaan, studi, dan hal lain-lainnya, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, Kau boleh melindungi rakyat-Mu di Singapura, Kau boleh berikan terus perlindungan, immunity yang kuat di dalam tubuhnya. Dan kami mau berdoa agar infeksi COVID ini boleh terus semakin turun. Kami mau berdoa bagi para pekerja medis, para pemerintah juga yang harus menangani kasus ini. Berikan mereka kekuatan, mereka boleh berikan mereka hikmat di dalam keputusan yang harus diambil, boleh melindungi, memberkati mereka juga ya Tuhan. Kami mau berdoa agar mereka boleh terus beriman kepada Tuhan, mereka boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan, lewat mungkin peristiwa yang tidak baik ini, mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Kami menyerahkan semuanya kepadamu saja, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Setiap pergumulan kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa mungkin bagi keluarga kita, pekerjaan kita, atau apapun itu saudara, beban yang saat ini kita ada pada saat ini, kita bawa semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berserah sepenuhnya kepadamu saja, dan kami mau taat sepenuhnya kepadamu. Dan kami rindu ya Tuhan, firman Tuhan, firman yang ajaib itu boleh menguatkan kami, boleh menuntun sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sebagai penutup, mari kita naikkan pujian ini, ajaiblah firman hidup. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup, nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Kristus yang telah diurapi, memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah,
membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus juru selamat, menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Bapak Ibu Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Baik Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita dapat sama-sama berdoa bersama pada minggu pertama bulan Oktober ini. Mari kita tetap terus semangat berdoa. Mari kita tetap semangat di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Saudara, pada minggu ini kita akan merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-14. Saudara, mari kita sama-sama hadir. Kalau bisa secara onsite, saudara, kita datang secara onsite. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa, dapat secara online. Saudara, akan ada combined service jam 10 pagi. Kebaktian bahasa Inggris dan juga kebaktian bahasa Indonesia akan digabung. Kita akan sama-sama datang bersama, saudara. Kiranya kebaktian ini boleh memberkati kita semua dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah boleh memimpin gerejanya sampai ke 14 tahun ini di masa yang tidak mudah ini. Saudara, mari kita sama-sama hadir, kita ajak rekan-rekan kita ajak teman-teman kita. Setelah selesai ibadah, saudara, akan ada foto booth. Kita akan bisa berfoto bersama. Bapak Ibu Saudara dapat foto bersama dengan keluarga saudara atau mungkin dengan teman-teman saudara. Baik saudara, demikian warta pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beristirahat. Bapak Ibu Saudara, di dalam bulan Oktober ini kita akan memasuki bulan keluarga. Tema bulan keluarga tahun ini adalah Fruitful Family, keluarga yang berbuah. Gereja mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti tantangan bersama keluarga yaitu 30 Days Family Challenge. Ini adalah satu tantangan bagi keluarga yang rindu untuk bertumbuh dan menjadi berkat bagi sesama. Untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp satu arah, Bapak Ibu akan mendapatkan pengingat tantangan harian. Bapak Ibu dapat mendaftarkan ke link bit.ly 30 Days Family Challenge. Atau, bagi Bapak Ibu yang cukup mendapatkan bahan dalam bentuk PDF kalender 30 Day Family Challenge, dapat mengunduh ke link bit.ly 30 Days Family Challenge PDF, atau Bapak Ibu Saudara juga dapat scan QR Code yang ada di layar. Berikut ini adalah contoh 30 Days Family Challenge yang akan dilakukan. Biarlah melalui acara bulan keluarga ini kita semakin dekat satu dengan yang lain dan menjadi keluarga yang semakin berbuah di dalam Tuhan. Berikut ini adalah penjelasan dan panduan tentang bulan keluarga dan 30 Days Challenge. Kegiatan 30 Day Family Challenge mengajak setiap anggota keluarga untuk menjalani tantangan sederhana hari demi hari selama bulan Oktober. Tantangan yang membuat suatu perubahan di dalam keluarga untuk menjadi keluarga Kristen yang berbuah dan diberkati oleh Tuhan, seperti Mazmur pasal 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanami di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. 30 Day Family Challenge dirancang dengan 4 gerakan utama. Pertama-tama, keluarga ditantang untuk melakukan 5 hari gaya hidup. Smile, care, share, love, and pray. Di bagian kedua, keluarga diajak untuk mengimplementasikan 9 hari dari kitab Galatia 5 ayat 22-23.
tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pada bagian ketiga, selama 6 hari ke depan untuk keluarga, diingatkan untuk menjalankan gerakan G11 yang menjadi resolusi keluarga GII tahun 2021. Di bagian keempat, keluarga ditantang untuk belajar melakukan 5 bahasa kasih, seperti memberikan kata-kata pujian, sentuhan fisik, tindakan nyata, memberikan hadiah, dan menghabiskan waktu bersama. Dan pada bagian akhir tantangan ini, keluarga ditantang untuk melakukan 5 hari kegiatan sederhana bersama keluarga. Jadi, siapkah keluarga Anda menerima tantangan ini? Panduan untuk mengikuti kegiatan 30 Day Family Challenge. Pertama, daftarkan keluargamu. Untuk setiap peserta yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp, satu arah akan mendapatkan pengingat tantangan harian. Bisa mendaftarkan ke link di bawah ini. Atau bagi peserta yang cukup mendapatkan bahan dalam bentuk PDF, kalender 30 Day Family Challenge dapat diunduh di link ini. 2. Ikuti langkah harian. Ikutilah tantangan selama 30 hari dengan mengikuti jadwal yang sudah disediakan bersama anggota keluargamu. Ketiga, apresiasi kami. Setiap peserta yang berhasil menjalankan 30 Day Family Challenge ini akan mendapatkan penghargaan dari panitia di akhir bulan. Keempat, selalu berdoa. Jangan lupa berdoa untuk penyertaan Tuhan menjalani tantangan ini. Buatlah tantangan ini menjadi kegiatan yang menyenangkan sehingga menjadikan keluarga yang berbuah dan selalu diberkati Tuhan. 5. Ekstra. Sebagai tambahan kreativitas, tidak wajib keluargamu bisa memposting tantangan harian di sosial media seperti Instagram dan berikan hashtag pagar 30 Day Family Challenge untuk bisa menularkan gerakan ini ke keluarga-keluarga yang lainnya. Semangat dan Tuhan. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn, I am worn through the storm. Take my hand.